Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen pengampu serta rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin. Baik, berjumpa lagi bersama saya Sri Novalia dengan NIM 8604 PBJJ UT Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan serta hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan itu sendiri. Hubungan keduanya saling melengkapi, mendukung dan membentuk. Filsafat ilmu menjadi landasan dalam berpikir, sedangkan pendidikan merupakan wadah penerapan sekaligus pengembangan gagasan filsafat itu sendiri. Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengawasan yang memastikan ilmu pendidikan berdiri di atas dasar yang benar dan kuat melalui 3 cara, yaitu yang pertama, meneguhkan keberadaan. Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar. Apa hakikat pendidikan? Apa sasarannya? Sehingga ilmu pendidikan memiliki batas, ruang lingkup, dan kedudukan yang jelas sebagai suatu bidang keilmuan yang sah dan mandiri. Yang kedua, menata keilmiahan melalui kajian epistemologi. Filsafat ilmu menentukan cara memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuan dalam pendidikan. Hal ini menjamin bahwa teori, temuan, dan gagasan pendidikan diperoleh melalui langkah-langkah yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari anggapan yang tidak berdasar. Yang ketiga, menetapkan nilai-nilai. Melalui kajian aksiologi, filsafat ilmu mengarahkan ilmu pendidikan agar senantiasa berlandaskan pada nilai kebenaran, kebaikan, dan kebermanfaatan. Poin yang kedua yaitu cara pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat 2 arah. Jika filsafat ilmu menjadi landasan berpikir, maka pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri dengan cara yang pertama, pendidikan tempat untuk mengembangkan gagasan-gagasan filsafat yang ada untuk diuji dan diterapkan kebenarannya secara nyata. Yang kedua, masalah-masalah baru yang muncul di dalam dunia pendidikan menjadi pertanyaan yang mendasar untuk memicu pemikiran filsafat baru, memperluas cakupan, hingga memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, melalui pendidikan, gagasan filsafat disebarluaskan, dipahami, dihayati, dipelajari, didalami oleh banyak orang sehingga nilai dan pemikiran tersebut terus hidup. Jadi, pendidikan yang berkualitas menjadi sarana penting bagi filsafat ilmu untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Apa maksud filsafat ilmu sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu mampu membedah setiap persoalan pendidikan secara mendalam dan menyeluruh melalui 3 aspek. 3 aspek tersebut adalah yang pertama, ontologi. Ontologi yaitu membedah persoalan tentang hakikat apa sebenarnya. Contoh, siswa yang sedang menghadapi masalah. Ontologi menjawab, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa siswa begitu sulit dalam menerima materi yang disajikan? Ontologi membantu kita dalam mencari apa hakikat materi itu
dan apa hakikat kemampuan siswa tersebut sehingga permasalahannya tepat pada sasaran. Poin yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh dan menyampaikan pengetahuan. Misalnya, saat menghadapi masalah, epistemologi membantu dalam mencari metode apa yang paling tepat dilakukan. Kita dapat menganalisis apa cara tersebut sudah sesuai dengan aturan keilmuan dan tingkat pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga yaitu aksiologi, membedah nilai dan tujuan. Contohnya, saat menghadapi masalah, apa kurikulum ini sudah tepat? Aksiologi membantu kita dalam menilai apa manfaat dan tujuan kurikulum tersebut sudah sesuai untuk peserta didik. Poin yang keempat yaitu contoh penerapan nyata. Dalam kebijakan pendidikan, saat pemerintah menyusun kebijakan tujuan pendidikan nasional, landasan filsafat ilmu digunakan untuk menentukan apa hakikat manusia yang harus dibentuk, pengetahuan apa yang dianggap paling berharga, serta nilai-nilai apa yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini, kebijakan dibuat tidak hanya berdasarkan keinginan semata, tetapi berdasarkan pemikiran yang mendalam untuk membentuk manusia yang utuh dan bermartabat. Begitupun dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang paham akan filsafat ilmu tidak akan hanya memberi sekedar informasi saja kepada peserta didik, tetapi mengajak peserta didik berpikir secara benar untuk memahami materi yang disajikan dan mengaitkan pelajaran dengan manfaat yang nyata dengan nilai kehidupan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah pondasi sekaligus alat utama yang menjadikan ilmu pendidikan menjadi kokoh, terarah, dan terus berkembang. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya berupa serangkaian tindakan tanpa dasar dan arah tujuan yang jelas. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas akan menjadi sarana pengembangan dan penyebaran bagi filsafat itu sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.